Sepanjang hari ini kita akan dikenyangkan. Saya dengar-dengar Samarinda sini hujan dan seluruh Kalimantan, jadi keluar nanti percuma daripada banjir-banjir, tinggal aja di gereja, cari makan dekat-dekat di sini. Nanti seharian ini soalnya berseri, khotbah saya seputar orang-orang yang dikenan oleh Allah. Judulnya ketika Tuhan berkenan kepada seseorang. Ada 5 ibadah, 1 sudah lewat, klimaksnya nanti malam tentang wanita Samaria. Tapi saya tunjukkan dulu yang 4, ya, yang 4 ini yang lebih muda. Daud, Mordekai tadi pagi, lalu Daud sebentar lagi, Musa, Ayub. Oh iya, yang kelima ini perempuan Samaria, puji Tuhan. Hari ini berarti kita sekarang bicara tentang Daud ya. Mari kita sama-sama buka kitab Daud di mana? 1 Samuel. 1 Samuel pasal 16. Saya duduk boleh ya, supaya lebih nyantai, oke? Ya, saya berdiri itu cepat lapar soalnya. Jadi saya harus duduk aja. Oke. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-16. Ada 13 ayat semuanya. Nanti kita akan berhenti di mana-mana. Ambil catatan. Hari ini kita akan belajar Bible study. Kita bedah karakter. Karakter ini karakter yang sangat klasik. Tapi semoga pewahyuannya beda. Yaitu tentang Daud. Ketika Tuhan berkenan kepada seorang Daud, apa yang terjadi? Kita bisa bercermin berkaca untuk hidup kita. Kalau Tuhan berkenan sama kita, apa aja yang boleh terjadi dalam kehidupan ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel ini bapak rohaninya Daud, nabi yang mengurapi raja-raja Israel pertama. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Samuel sedih karena Saul, Raja Saul yang murtad itu. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Come on, kira-kira begitu ya. Isilah tabung tandukmu itu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai. Isai itu papanya Daud. Orang Bethlehem itu, mereka berasal dari Bethlehem. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Berhenti di situ ayat 1. Tuhan bicara sama Samuel begini. Samuel itu seorang nabi sekali lagi, penyambung lidah Allah, seorang yang sangat peka. Sebelum Saul diurapi, Samuel dulu yang diurapi oleh Tuhan. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Lawan kata dikenan Allah itu adalah Allah berduka cita. Lawan kata berkenan itu bukan tidak dikenan. Tidak dikenan itu alhasilnya. Lawan kata berkenan kepada Tuhan adalah Tuhan berduka karena orang itu. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang memeteraikanmu untuk hari keselamatan. Tanpa kita sadari, bahkan sebelum seseorang sungguhan jatuh dalam dosa yang menyolok dan vulgar, dia sudah terlebih dahulu tiap hari sering mendukakan Roh Allah dalam hidupnya. Coba Anda teliti, evaluasi diri, introspeksi, hal-hal apa aja kira-kira yang bisa mendukakan Roh Kudus di hidupmu. Hindari itu at all cost, apapun harga yang harus kau bayar. Mendukakan Roh Kudus bukan suatu dosa yang vulgar. Yang vulgar itu apa? Membunuh, berzina, mencuri, itu terang-terangan. Korupsi bisa ditangkap sama polisi. Yang gitu-gituan ada bukti. Mendukakan Roh Kudus itu dosa di dalam hati. Permulaan karir dosa berikutnya, segala sesuatu dimulai dari motivasi. Berduka cita karena Samuel itu orang yang dekat sama Tuhan. Samuel itu berduka karena Saul yang nakal. Apalagi Tuhannya, tapi bedanya Tuhan move on, Saul belum. Begitulah manusia itu kan seringkali bawa stres tidur. Kalau Tuhan kan langsung beranjak pada rencana berikutnya, rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Tuhan itu lebih cepat dari manusia, makanya jangan suruh Tuhan ikuti agenda kita. Kita itu yang harus ikut Yesus. Yesus tidak pernah bilang sama murid-muridnya, aku ikut kalian ya. Tuhan berkata, ikutlah aku. Kalau agama kan sesuai dengan keinginan kita. Aku maunya begini, begitu, kalau bisa berhala ditaruh di mana, nanti kalau perlu saya panggil dia, ayo berkati aku, kasih pesugihan atau apa. Kalau yang namanya superstisi, kepercayaan itu kan bisa disesuaikan. Makanya kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Kita yang ikut Tuhan, bukan sebaliknya. Lawan kata berkenan itu berduka cita.
Lawan kata berkenan bukan tidak dikenan. Berduka cita. Adakah kita di sini mendukakan Roh Kudus? Kadang-kadang pendeta juga bisa lakukan itu loh. Nah, hati-hati. Karena ini adalah dosa yang tidak nampak mata. Tidak kasat mata jasmani. Makanya kalau ikut Tuhan itu harus segenap hati. Karena hati itu kalau nggak segenap mengikut Tuhan, itu banyak hal yang akan kita teledorkan. Yang kita tidak menyadari sampai kita jatuh beneran. Sampai seseorang terluka. Sampai terjadi musibah, sampai terjadi skandal. Ketika semua terjadi seperti Saul, kerajaan itu dikoyakkan dari tubuhnya, baru dia sadar, udah terlambat saudara. Mendukakan Roh Allah adalah dosa yang sangat serius. Itu membuat seseorang merintis karir tidak dikenan oleh Tuhan. Dosa itu karir. Dosa pun dirintis pelan-pelan. Selalu dimulai dari hati yang mendukakan Roh Kudus dulu. Mesti hati-hati. Mendukakan Roh Kudus itu kadang-kadang bunyinya begini. Tuhan gak marah dan itu bukan dosa yang membuat kita masuk ke neraka. Itu menghujat Roh Kudus. Nanti lain kali saya bahas. Tapi mendukakan Roh Allah itu bukan dosa yang membuat kita masuk ke neraka. Misalnya kita itu lagi IG-an terus tiba-tiba di hati itu terasa seperti doa. Hus. Nah itu Roh Kudus dihus sama kita. Loh, saya tidak menyarankan Anda hidup itu kerasa-kerasaan. Selalu tertuduh, enggak. Tapi kalau Anda memang dengar suara Allah, berkata doa, taruh semua aktivitasmu, sembahyang. Kadang-kadang kita dibangunkan, saya sering tuh dibangunkan dini hari untuk berdoa, saya nurut. Tapi bukan seperti orang yang paranoid ya, seperti orang bipolar gitu, atau orang yang dengar-dengaran suara, enggak. Kalau Anda memang orangnya suka, hatinya itu tertuduh, ya lain cerita. Mendingan Anda sudah fokus aja kepada tulisan di Alkitab, dengar suara nanti kemudian hari. Tapi kalau Anda hidupnya oke-oke aja, tiba-tiba ada suatu dorongan untuk memberi. Atau seperti mendadak Anda diingatkan Tuhan untuk mengampuni orang yang ternyata belum Anda sungguh-sungguh maafkan. Seperti saya harus memaafkan mikrofon ini sekarang. Bentar ya. Tes. Haleluya. Biasanya kalau semua yang dimaafkan itu pasti sembuh. Cek, tes. 1, 2, 3. Oke. Anda diingatkan. Misalnya suatu hari Anda sudah merasa ngampuni orang itu. Mungkin sudah, tapi perlu ngampuni 7 kali 70. Orangnya gak buat salah lagi, cuman Anda ingat lagi kesalahannya. Misalnya lagi bicara apa, tiba-tiba waktu Anda ngomong itu bisa berapi-api gitu. Bisa passionate, bergairah ngomong jeleknya orang itu atau kesalahan dia terhadap kamu, terhadap dirimu. Wah, kita menggebu-gebu. Lalu sampai tengah gitu rasa gak srek hati. Kayak, aku terasa kelewatan, agak berlebihan. Roh Kudus seperti convicting us, seperti menginsafkan kita akan sesuatu yang kita belum sadari. Hei, kamu ternyata belum sungguh-sungguh memaafkan. Ayo pergi ke kamarmu. Atau nanti waktu pulang, misalnya ada kegiatan. Nanti sampai di rumah kamu mesti doa, putuskan dengan kepahitan. Lalu hati kita gak nurut. Kita disuruh berhenti, kita terus. Terus ngomong terus sampai kita gigit lidah kita sendiri tanpa sengaja. Lalu kita sariawan gara-gara itu sebagai peringatan. Misalnya ini. Lalu habis itu kita pulang ke rumah, kita gak doa. Enggak, aku sudah ngampuni. Kita nyangkali, denial. Itu mendukakan Roh Allah loh. Kalau Anda sekarang di ronde ini kalah, nanti berikutnya Anda akan jadi orang yang sangat negatif. Disitulah muncul yang namanya haters. Karena ada once upon a time suatu hari dulu, ada orang yang sedang mengesampingkan Roh Kudus dan mendiamkan dia. Mendukakan Roh Allah adalah sebuah dosa yang membuat Anda semakin jauh dari perkenanan. Hati-hati dengan tanda-tanda yang mulus. Hati-hati dengan
bocoran-bocoran halus. Ketika Anda melihat sesuatu yang antikristus di dalam dirimu, itu berarti duka Roh Kudus. Kalau Kristus berkata kanan, kau pergi ke kiri. Kristus berkata kiri, kau pergi ke kanan. Kristus berkata kau melangkah, kau diam saja. Jangan sampai, dan tidak tentu mendukakan Roh Allah itu di follow up sama Tuhan. Untung-untung kalau kita langsung didisiplin dapat hukuman. Bisa aja. Kalau kita mendapat langsung pukulan itu. Tapi kadang-kadang gak terjadi. Yang terjadi adalah hati kita pelan-pelan mati. Lawan kata berkenan itu mendukakan. Karena itu hati-hati dengan dosa grieving the Holy Spirit. Itu gak kelihatan. Itu bukan benar atau salah. Kalau saya main game berlebihan dulu waktu masa muda. Ada banyak cerita. Game saya meledak, yang saya pegang langsung meledak. Itu sungguhan terjadi. Ya kan? Lalu saya pergi ke komputer koko saya komputernya juga meledak. Sampai sekarang saya tidak tahu koko saya tahu enggak. Itu gara-gara saya. Kalau saya ngalami keajaiban, mungkin Tuhan punya urusan yang penting dengan hidup saya. Jadi saya itu sama Tuhan dicing sampai sedemikian rupa. Tapi enggak semua orang kan mendapat follow up demikian. Bukan karena saya istimewa. Namun demikian kalau kita terus mendukakan Roh Allah, lama-lama kerohanian kita pingsan. Bapak ibu saudara mesti harus hati-hati. Perkenanan Tuhan itu tidak hilang tiba-tiba. Itu biasanya terjadi erosi pelan-pelan. Beware, be careful. Waspadalah terhadap dosa-dosa yang tidak seperti dosa dalam hidupmu. Tapi sesuatu yang Roh Kudus agak keberatan, kamu jangan ke situ. Taati itu, karena itu gak ada di 10 perintah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Berikutnya, kita baca lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu, katakan tabung tanduk. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Saya kasih bocoran bahwa Samuel mengurapi Daud pakai tabung tanduk. Sedangkan waktu Samuel mengurapi Saul, dia pakai tabung bukan tabung tanduk. Tabung tanduk itu berarti dari hewan. Untuk hewan itu tanduknya bisa diambil, dia harus dibunuh. Berarti secara profetik artinya tabung tanduk itu adalah kirbatnya. Isinya urapan baru, mengurapi raja-raja. Dan kirbat dan botolnya harus bagus. Kata orang, saya nggak tahu benar nggak. Air mineral itu sungguh-sungguh bisa disimpan di botol kaca. Kalau botol plastik, susah mineralnya di sana, nggak tahu betul nggak. Kalau kita melihat botol-botol wine anggur yang mahal-mahal apalagi itu kan bagus-bagus. Ya, kalau wine di dalamnya itu mahal, botolnya pun harus bagus. Kalau orang-orang Timur Tengah pakai kirbat itu kan harus molor, sudah nggak boleh pakai kirbat yang lama. Harus bisa melar punya, karena fermentasi anggur itu kan ada alkoholnya. Jadi kalau nggak melar, nggak bisa melar lagi, dikasih isi itu, dia pasti akan robek dan bocor. Maksud saya adalah tabungnya biasanya harus cocok dengan isinya. Nggak mungkin Tuhan itu iseng, Tuhan kasih firman, isilah tabung tandukmu. Tuhan secara spesifikasi, Tuhan berkata, Tuhan kasih speknya, kamu mau urapi raja yang berkenan kepadaku, kamu harus urapi dia dengan kematian hewan. Kamu harus urapi dia dengan kematian daging. Tabungnya tidak boleh flask, tidak boleh pakai botol, tapi pakai horn. Horn itu tanduk hewan. Harus terjadi kematian. Dengan kata lain, urapan yang sejati untuk pekerjaan bisnis rumah tanggamu, untuk pelayanan, itu harus lahir dari dan disimpan dalam kematian daging kita setiap hari. Kenapa Daud itu urapannya hebat? Karena dari sejak dia diurapi itu pakai kematian daging, dan Daud pun dicincang-cincang dagingnya sama Tuhan. Janganlah bergabung dengan gereja yang apa-apa tawarimu pelayanan. Itu tabung flask, bukan tanduk. Di gereja kita, tak peduli siapa, selalu dimulai dari pemuritan. Daging diserahkan ke Tuhan. Dahulu waktu kau muda kau pergi kemanapun kau mau. Tapi setelah kau tua, kata Tuhan pada Petrus,
memberi suatu bocoran tentang bagaimana nanti di masa tuanya dia ikut Tuhan atau di masa dia dewasa rohani, bahkan ketika dia mati, kamu akan diikat dan orang lain akan membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bukan berarti tempat itu buruk, bukan. Tetapi kita tidak pakai cara kita. Kalau kita mau bertumbuh dewasa, kita mau berbuah, kita pakai cara Tuhan. Dan Tuhan mau kita dimuridkan. Dimulai dengan pemuridan. Sebab kami gereja GMS percaya bahwa urapan yang sungguh-sungguh Tuhan sediakan untuk kemenangan hidupmu, itu harus lahir dari daging manusia, daging yang diserahkan ke Tuhan. Bukan karena pandai nyanyi maka dia diurapi dalam lagu. Bukan karena dia punya karisma memimpin maka kepemimpinannya jadi berkat. Ya, bukan karena itu. Tapi urapan yang sungguh-sungguh awet dan permanen sifatnya, itu keluar dari persekutuan dengan kematian Yesus. Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Sungguh. Pikul salib sangkal diri setiap hari dan ikutlah aku. Luar biasa. Ini daging rasanya kayak mau melawan. Aku rasanya kalau berbuat baik, orang lain harus tahu. Dan kalau orang berbuat jahat pada aku bisa jadi lebih jahat sama orang itu. Kita semua punya daging. Kita semua itu punya bibit bobot bebet dari Adam dan Hawa. Masing-masing kita itu kreatif sendiri-sendiri, punya kambuh-kambuhan. Satu orang lain dengan yang lainnya. Yang satu tuh ngomelan, yang satu tuh gak banyak bicara tetapi busuk pikirannya. Yang satu lagi itu orangnya itu hawa nafsu, dikit-dikit selalu seksualita. Yang satu lagi kalau gitu-gituan gak terlalu lah. Tapi kalau soal duit itu kelemahannya. Ada pula orang dalam pelayanan itu minta dihormati lebih, minta dihargai. Lu gak tahu gua siapa. Tapi ada orang tertentu yang memang tidak mau diketahui siapa-siapa. Bahkan dia tidak pernah menawarkan diri, mau ikut cegil lah, ke welcome lounge lah, apa-apa. Gak usah, kalau bisa saya itu ambigu. Ya. Kalau bisa saya itu masuk ke gereja gak ada yang tahu karena orangnya minder. Orang yang seperti itu dagingnya harus dikalahkan dengan dia harus menawarkan diri. Aku mau join CG. Orang yang minder harus menampilkan diri. Jangan jual mahal. Tapi orang yang mau tampil harus belajar merendahkan diri. Melayani di balik layar. Setiap orang itu selalu punya antibiotikanya sendiri secara rohani. Orang yang suka posisi harus belajar dari bawah. Orang yang gak mau di posisi apa-apa harus dikasih posisi dan kepercayaan. Daging itu harus disalibkan. Kalau kita mau maju dalam Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan itu pasti akan dimatikan dagingnya. Sebab kalau enggak berarti dia adalah anak gampang. Sebab Tuhan hanya menyesah dan mendisiplin anak-anak yang dianggap putra-putri sejati kerajaan Allah. Coba Anda baca lagi ya. Kita baca lagi. Isilah tabung tandukmu itu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya, perhatikan, telah kupilih apa? Seorang raja bagiku. Kalimat luar biasa. Sebab sebelumnya ada namanya Raja Saul. Raja Saul itu sebenarnya tidak jadi raja. Dulu yang mimpin mereka itu Nabi Samuel. Nabi Samuel sampai merasa tertolak kok. Sampai Tuhan itu hibur hatinya, yang mereka tolak itu bukan kamu Samuel, yang mereka tolak itu aku. Ketika bangsa Israel menuntut punya raja seperti negara-negara tetangga, maka Tuhan mengizinkan, ada yang namanya dalam dunia perkenanan Allah, ada yang namanya kehendak Allah yang diizinkan, permissive will of God. Jadi misalnya kalau papa ditanya sama anaknya, boleh gak Pak? Aku belum selesai PR kok. Boleh nggak aku pergi sama temanku nonton? Ada dua macam anak. Anak yang peka dan anak yang nggak peka. Dan anak yang nggak peka, anak yang peka, ketika tahu papanya, nggak usah Pak, nggak usah. Aku tahu kok, Papa nggak berkenan. Nggak usah. Oke, kamu belajar dulu. Tapi ada anak-anak yang kurang peka begini. Untuk apa? Kamu sudah belajar nggak? Ya gampang, nanti pulang saya bisa selesaikan PR. Perlukah? Kalau orang tuanya sudah tanya 3 kali, Anda masih terus dorong proposal Anda kurang peka. Kalau itu untung-untungan. Kalau orang tuanya larang Anda masih hoki dan beruntung, berarti orang tua masih peduli. Tapi kalau orang tua yang berkata, ya sudah kamu pergi sana. Tetap pergi, berarti itu kabar buruk buatmu. Berarti orang tua sudah mulai tidak peduli sama kamu. Permissive will is a way of God saying,
I don't care anymore about you. Jadi kalau kita sampai memaksa kehendak Allah, sampai pada titik Tuhan mengizinkannya sesuai dengan kehendak kita, jangan kita happy ya, itu berarti Tuhan menganggap Anda mulai jadi anak gampang. Dan Tuhan berkata, ya sudah, terserah, hidup lu. Dan biasanya Tuhan gak langsung gitu, Dia yang maha sabar itu biasanya itu sampai satu proses tertentu Tuhan akan berkata, oke, ini anak yang suka memaksa, baiklah aku izinkan. Wah dia senang, papa aku boleh. Boleh dari mulut, bukan boleh dari hati. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Saul itu jadi raja dalam konteks begitu. Bangsa Israel memaksa kehendaknya. Sehingga kalimat untuk Saul beda untuk Daud. Untuk Daud dikatakan, kupilih seorang raja bagiku. A king. Ini berarti God's king. Ini rajanya untuk Tuhan. Tapi Saul adalah the people's king. Rajanya untuk orang. Makanya Daud di sini, makanya kali ini Tuhan campur tangan. Tuhan itu sangat mencampuri. Kalau anak itu disayangi Tuhan, kalau orang itu berkenan, Tuhan itu pasti campuri. Kadang-kadang kita juga nggak mau. Kadang-kadang kita annoyed sendiri. Kadang-kadang kita merasa kenapa sih Tuhan? Orang Kristen lain boleh loh kersing. Aku kok nggak boleh? Anak muda lain tuh loh boleh pacaran kanan kiri. Aku kok nggak diperbolehkan? Lihat itu pendeta-pendeta lain hamba-hamba Tuhan tuh boleh loh kayak gitu sifatnya, gayanya. Aku nggak bisa, sedikit pun langsung merasa nggak seret di hati, nggak bisa tidur pulas. Dikejar-kejar bukan sama setan, tapi sama roh Tuhan. Kenapa Tuhan gereja lain boleh begini, pakai cara begini, kok kita nggak bisa? Jangan iri kalau orang lain tidak dicing sama Tuhan. Itu berarti yang dicing itu yang Tuhan berkenan. Kita kan kadang-kadang mengatakan gitu. Orang lain bisnis Kristen tuh malah ikut-ikut persekutuan bisnis Kristen juga Kristiani, tapi bisa begitu, bisa nilep orang, bisa bohong putih, bisa lakukan proyek-proyek begini begitu, bisa larikan uang orang, masih bisa pelayanan, masih. Tapi di gereja kita, di gerejaku nggak bisa ketahuan begitu, langsung diskorsing, langsung didisiplin. Aku nggak mau di gereja itu, aku pergi ke gereja itu, gereja yang lain aja. Itu bukan rugi gerejanya yang Anda tinggalkan, Anda yang merugi keluar dari gereja demikian. Berarti di gereja itu sungguh-sungguh Anda diperanakkan. Di tempat lain Anda hanya dimanfaatkan. Sebab yang dicinta Tuhan disesah. Sebab yang sama Tuhan itu dicing, itu anak sah. Pernahkah kita merasa, sana boleh kok saya nggak bisa? Saul, biarin. Kamu mau urapi dia pakai tabung plastik, monggo silahkan. Tuhan gak campuri sampai pakai tabung apa. Daud dicampuri sampai tabungnya itu speknya tentukan oleh Tuhan. Insinyur sorga, kamu ya Samuel, harus urapi dia pakai tabung. Catat ini, TANDUK, tanduk. Kamu harus urapi dia, kasih minyak, tuangkan, sebab dia raja bagiku. A king for me, not for people. Makanya seorang gembala sidang contohnya kita ini, sekalipun kita milik umat, kita itu bukan punya umat. Kita miliknya Tuhan. Jadi kalau umat salah kita harus berani tegur. Tanpa takut jemaat meninggalkan kita atau tidak. Karena after all, terakhir, ultimately, ujung-ujungnya, you don't own us. Kami adalah hambanya Tuhan. Paham ini ya, nangkep ya. Karena apa yang dikenan Tuhan itu milik Tuhan. Papa juga sama di rumah, ayah, kepala keluarga. Anda milik pasangan Anda, istri Anda, anak-anak Anda panggil Anda ayah. Ya. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita itu imam di dalam rumah, kita ini ujung-ujungnya milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Jadi orang tua itu harus mengerti bahwa kita punya tanggung jawab ilahi. Bahwa we are answerable to God. Kita itu menjawab pada Tuhan. Jadi siapa yang dikenan Tuhan pasti dicampuri. Kadang-kadang saya mikirin Tuhan kok nyampuri sampai tanduk. Tanduk apa? Dia pencipta dunia sampai memberitahu tabungnya harus pakai apa. Kau pilih seorang raja bagiku. Beda dengan Saul. Mereka memilihnya. Tapi ini aku yang pilih. Yang ini untuk aku. Yang itu untuk mereka. Itu untuk menyenangkan manusia. Yang ini a man after God's own heart, bahasa Inggrisnya. Seorang yang hatinya berkenan pada Allah. Susah untuk menjelaskan kalimat ini dalam bahasa Indonesia. A man after God's own heart. Itu begini. Bayangin a man, pria. God's heart, hati Tuhan.
hati Tuhan itu jalan, dia kejar. Seorang yang mengejar hati Tuhan. Itu a man after God's own heart. Bahasa Indonesianya diterjemahkan seorang yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang ngejar hati Tuhan dalam setiap situasi perkara. Waktu dia ditaruh di dalam suatu situasi, baik itu dalam keluarga, pekerjaan maupun di dalam pelayanan, dia selalu mikir, hati Tuhan di mana, aku di situ. Dia enggak mikir apa yang populer saat itu, apa yang bisa diterima oleh mereka, apakah ini akan menggoyang posisi saya atau membuat saya semakin dikenan sama manusia, apakah ini membuat saya lebih diterima atau saya bisa dibenci sama orang, dia enggak peduli. Kalau dalam satu situasi dia selalu mikir, where is God's heart? Hati Tuhan di mana? Aku ke situ. Jadi orangnya Tuhan. Selalu jadi orangnya Tuhan. Saya belajar bahwa itu ujian terbesar dalam kehidupan kita, apapun profesi kita. Dalam profesi saya juga sama. Baik saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan sesama GMS atau bukan dalam pertemuan seperti ini, maupun pertemuan di luar negeri, pertemuan dengan GMS sendiri atau di gereja lain, atau saya ketemu dengan pejabat, atau saya ketemu dengan rakyat, atau saya ketemu dengan orang profesi A, profesi B, orang tua, orang muda, anak kecil, saya selalu mikir, where is God's heart? Dan kadang-kadang saya berani mengambil posisi sendiri menentang semua yang lain jikalau saya tahu itu kebenaran. Karena saya mengingatkan diri saya sendiri. At the end of the day, di akhir segala sesuatu kita semua itu miliknya Tuhan dan kita menjawab Tuhan pada Tuhan saja. Jadi seorang yang berkenan pada Tuhan itu selalu cari hati Tuhan di mana dalam setiap perkara. Dan dia ada di situ dan dia membela itu, dia memperjuangkan itu. Dan itu tidak mudah. Di zaman dunia penuh dengan trik-intrik dan politik, itu paling tidak gampang. Karena manusia itu lemah biasanya. Lemah rohnya. Makanya kita perlu mendekat sama Tuhan. Karena pencobaan banyak di dunia ini. Dunia ini basah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti terpleset bersama dengan orang-orang fasik. Saya belajar sesuatu, orang yang dikenan Tuhan itu luar biasa ya pengalaman ini ya. Samuel, apalagi Samuel hari itu diajari padahal dia nabi yang peka bahwa yang dipilih Allah tidak tentu dipilih manusia, yang dipilih sama manusia tidak tentu dipilih oleh Allah. So good. Mari kita sekalipun kita belajar tentang Daud ya, sekali-kali ya izinkan saya melenceng dan ngomong tentang Samuel ya. Karena Samuel dan Daud itu ada ari-ari rohani yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi Samuel berkata ayat 2, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 2 ini sebenarnya kedengarannya memalukan. Seorang di statusnya Samuel sekali berdia aja kok bisa takut ya. Memang gimana pun juga Saul penguasa ya. Dia berkata gini, padahal Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh dia masih ada tapi. Dari sini saya mempelajari kesabaran Tuhan. Dan Tuhan itu bicara bahasa manusia. Artinya Tuhan itu mencocokkan dirinya dengan level kita dan bicara bahasa baby. Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti tersinggung. Lah kamu enggak nganggap aku ya? Aku yang suruh kok. Misalnya kalau presiden suruh Anda melakukan sesuatu. Ya kan? Lalu habis itu Anda berkata, tapi nanti wakil presiden ngomong apa? Marah lah. Ini perintah direct dari saya kok. Kok masih kamu takut sama siapa-siapa dan kabinet itu gimana? Bukankah semua raja itu di bawah kakinya? Dan Tuhan bilang sama Samuel, kamu urapi. Memang itu bahaya, karena Saul lagi menjabat, dia urapi Daud. Itu kan bisa dianggap treason, bahasa Inggrisnya, bisa dianggap sebagai pengkhianatan nasional. Apa yang terjadi? Samuel berkata sama Tuhan ini, bagaimana mungkin aku pergi? Tuhan yang suruh kok, dia nggak mau pergi. Jika Saul dia ulaskan, dia utarakan alasannya kenapa dia ragu. Jika Saul mendengarnya, aku mati, ia bisa membunuh aku. Firman Tuhan, dasar kamu kurang percaya, aku aja yang bunuh kamu, betul? Kenapa kamu takut dengan mereka yang bisa bunuh tubuh? Bukankah kamu harus takut dengan mereka yang dengan dia yang bisa melemparkanmu ke neraka? Tidak, Tuhan berkata, firman Tuhan, bawa seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan tidak ajari dia berdusta, dusta putih apalagi. Tuhan beritahu sama dia untuk jadi smart. Ya sudah, kalau kamu takut, ya sudah gini aja untuk meringankan rasa takutmu. Padahal ini gak ada hubungannya. Sebab ujungnya kita tahu Samuel tidak pernah dibunuh oleh Saul. Tuhan bilang, kamu bawa aja seekor lembu muda, kan memang kamu datang ke situ untuk membawa persembahan untuk Tuhan. Ya sudah, kamu tidak perlu mengutarakan bahwa kamu ke situ untuk mengurapi Daud, itu nanti urusanku di sana aku beri kamu perintah baru. Tapi kamu bawa aja lembu datang ke situ mempersembahkan korban. Jadi tidak ada yang namanya nanti intel-intel yang memberikan report yang salah tentang kamu. Ayat 3, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, papanya Daud. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu.
Samuel berbuat seperti yang difirmankan oleh Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Oke, Samuel sampai di Bethlehem, dia dari Rama. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Luar biasa, saya ingin bicara tentang Samuel dikit. Daud itu niru Samuel sebenarnya, sedikit banyak, itu banyak turun seperti Elia ke Elisa. Para tua-tua di kota itu ketika Samuel datang dari Rama, membawa lembu, mungkin dia sendirian sama satu asisten kali. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar. Waktu mereka melihat Samuel itu sudah berada di gerbang, disambut dengan gemetar. Itu tua-tua loh ya, itu orang-orang yang paling dihormati di kota itu, di kota Bethlehem. Itu gemetar, datangnya itu gemetar. Inilah salah satu tanda perkenanan Allah ada atas hidup seseorang. Ada wibawa yang tidak bisa ditiru. Inilah salah satu tanda perkenanan Allah itu ada dalam kehidupan seseorang. Dan biasanya perkenanan itu tidak hanya sifatnya supranatural, secara alami pasti juga ada bukti. Biasanya ada integritas yang tinggi, ada reputasi yang mendahului sehingga orang tersebut sudah ada yang namanya sudah ada namanya track record yang bersih dan menjadi respect di hati orang. Dan biasanya orang yang dikenan sama Allah itu mendatangkan perasaan kekaguman. Ketika orang itu datang, ada yang namanya kavod dalam bahasa Ibraninya, artinya glory. The glory of God, seperti tabut perjanjian itu juga punya, ada atas orang itu. Sehingga kehadirannya akan berbobot. His arrival ketika dia tiba, itu akan mendatangkan suatu efek di tempat tujuan itu. Entah itu sebuah rumah, sebuah kota, itu orang akan bergetar. Nggak tentu gemetar sungguhan secara fisik, ada satu roh antisipasi. Coba lihat ya, orang kalau berbobot itu mendatangkan impresi seperti itu dimanapun mereka berada. Orang yang membawa hadirat Allah. Nggak tentu kemana mereka pergi, orang-orang rebah, nggak tentu. Tapi dimanapun orang-orang tersebut, orang yang dikenal Allah berada, di situ selalu ada respect for God. Makanya itu saya doa anak-anak muda juga punya seperti ini dalam perkawanan mereka. Kalau ada anak muda datang di dalam antara pertemanan, semua masih bisa kersing, masih bisa porno ngomongnya. Ada bedanya. Anda perlu masuk ke ruang doa lagi. Berarti your kavod is not so abot. Your glory isn't so heavy. Kemuliaanmu agak tipis kayaknya. Lain cerita dengan orang yang datang lalu memang itu orang aneh. Tapi kalau ada orang, teman-temannya pendeta iki, kalau orang-orang Jawa kan bilang gitu ya, pendeta ini. Gak apa-apa, itu mungkin cara mereka mengutarakan Anda beda. Meskipun Anda dituduh fanatik lah, dibilang pendeta lah segalanya, mendingan daripada Anda dicap sesama setan. Kalau sampai Anda datang setan tepuk tangan, ini my cousin ini. Ini kembaranku ini sepupuku. Nah, Anda mesti evaluasi bagaimana Anda hidup selama ini. Biarinlah, sebab orang-orang yang sekarang menghina Anda, kaulah muda, suatu hari jadi pasienmu. Kalau dalam bisnis juga sama. Loh, lain cerita kalau Anda aneh orangnya, Anda ngeroh gak keruan. Tapi kalau Anda bersih, misalnya ada sekelompok orang-orang dalam rekanan Anda, lalu habis itu mereka selalu apa-apa lobby, ini tentang wanita segalanya. Mereka ngomongnya segitu padahal semua punya istri. Lalu masing-masing sudah punya simpenannya sendiri. Anda datang, setiap kali makan malam, mereka gak berani bawa simpenannya. Lalu mereka sama-sama, meskipun mereka bisa munafik sebentar, itu karena merespek Anda. Karena dia itu gak gitu-gituan. Atau mereka melihat Anda, mereka sendiri belum ready untuk bertobat, mereka tidak siap, tapi mereka iri kok Anda bisa punya keluarga harmonis. Anda makan, gandengan tangan dulu, Jemaat GMS kan kalau doa makan kan seringkali gandengan tangan itu tuh. Tiru-tiru gembala-gembalanya kan. Dan dalam nama Yesus, amin segalanya. Mereka juga diam aja, kadang-kadang mereka tidak doa semua tapi mereka nggak berani, nggak apa-apa, ada respect. Anda tidak paksa orang jadi Kristen, Anda juga tidak paksa orang bertobat. Tapi mereka juga tidak bisa tarik Anda. Mereka akan simpan Anda di lemari terbaik mereka. Dan ketika suatu hari mereka ingin bertobat, yang pertama diingat adalah Anda. Aku cari orang itu. Saya bersyukur ya, saya bukan apa. Tapi saya seringkali di masyarakat misalnya, saya nge-gym nih. Jalan keluar tiba-tiba ada satu orang yang sudah selesai nge-gym ya. Tapi saya kadang-kadang mikir kalau dia gitu ngapain nge-gym. Dia duduk, gini, meja gitu.
Saya jalan, masa saya enggak tahu? Pastor Philip. Saya bersyukur. Dari situ saya tahu saya masih punya kavod. Kalau gini lain cerita. Oh Pastor Philip, mau satu. Mati aku. Berarti reputasinya adalah pendeta sama saja gitu loh. Sudah sama aja, kita cuma beda di gereja. Saya nggak mau ada begitunya, tetap harus ada pemisah sih. Bukan sok suci, enggak. Kami kan nggak sok suci gitu rasa kayak, jangan jamaah, kami suci. Enggak, kita ini apa adanya. Kita ini orang-orang cengli kok, sungguhan. Saya apa adanya sama orang. Cuman ada pemisah. Where is your kavod? Kalau Anda berkenan, kenapa orang nggak lihat? Kalau Anda berkenan pada Tuhan, kenapa nggak ada bedanya? Harus ada bedanya lah. Kerap kali kami disebut macam-macam lah. Inilah itu. Ada harga yang dibayar lah. Kita pasti akan dicemoohkan sama orang itu pasti. Kalau saya sih sudah kenyang dengan yang gitu-gitu sungguhan. Pesta lah, udah kenyang sama itu. Oh pendeta ya, pendeta ini pendeta. Ngomongnya nggak enak di telinga. Itu pun dari setan. Wah pendeta gini, wah puji-puji. Kalau memang aku seperti itu, kenapa kamu nggak tobat? Terus ada juga yang pendeta. Wah, aku cuma mau makan. Saya diundang kondangan makan. Situ pendeta sini, satu muji, satu lagi yang menghina, satu lagi pendeta. Pendeta. Oh, ada satu yang bilang, bocah nggak bisa minum katanya. Useless, nggak bisa minum. Saya ngelawan langsung. Saya berkata, sorry bukan nggak bisa minum, nggak mau. Saya bisa tapi saya nggak mau. Bisa-bisa saya lebih kuat lagi kalau minum anggur, nggak mabuk-mabuk sama dia. Saya lumayan kuat loh. Saya belum bertobat dulu, saya minum 1 botol, nggak apa-apa. Mau bukti? Nggak mau, saya nggak mau. Enak aja. Kiranya bisa memancing saya? Nggak bisa. Saya nggak akan kehilangan perkenanan saya untuk pujianmu. You have kabot? Atau sama sekali nggak abot? Saya tidak menghakimi karena kita semua di bawah penghakiman Allah. Saya pun akan dihakimi. Ayo berlomba-lomba yuk. Ini Samuel datang. Gemeter. Langsung, jangan-jangan dosaku ketahuan. Saya pernah ada satu lagi cerita lucu boleh? Ada satu anak muda datang ke kantor saya. Ini di kantor yang dulu waktu kita masih ada di gereja yang lama. Datang ketemu sama saya urusan apa gitu loh. Bukan untuk mau konseling apa, enggak. Tapi habis itu meja saya itu dia di meja saya gitu. Meja saya getar. Kakinya tuh getar. Saya bilang, kenapa kamu? Kamu tenang, kenapa? Kamu tremor atau apa? Enggak, sorry pengakuan dosa. Dia bilang, kenapa? Saya takut Philip tahu semua dosa saya. Tadinya enggak tahu. Setelah kamu gitu, lu dosa apa sih? Kamu menyerahkan diri, saya enggak tahu, saya itu enggak mau tahu. Saya kadang-kadang kunci taruh mana aja enggak tahu. Jadi saya bilang jadi ketahuan akhirnya dia buka semuanya. Siapa suruh kamu datang? Tapi puji Tuhan lah, saya masih ada satu reputasi angkernya gitu, itu masih ada lah. Nah, tiba-tiba kalau suatu hari Anda melihat saya ngerokok, minum-minum, mabuk-mabuk, mukul orang, saya rasa sudah semakin sedikit orang getar-getar sama saya gitu. Semakin sedikit orang taruh rokoknya gitu, semakin sedikit. I think kita perlu ya, demi Tuhan ya. Demi Tuhan. Untuk lakukan kebenaran. Kita perlu punya kavod, kita perlu punya perkenanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya doa supaya jemaat GMS beda. Bukan beda cara jalannya, enggak usah beda jalannya. Jalan 5 langkah, pengangkatan. Ngomong Nggak usah beda gitunya. Beda itu beda buah rohnya. Bukan beda sok ngerohnya, bukan. Normal aja, cengli aja jadi orang itu. Sudah apa adanya. Seperti lagu kita, GMS Live, apa adanya aja. Tapi urapan, please jangan apa adanya urapan. Urapan kita mesti beda. Coba ngomong makanan kirinya. Anda punya kabot? Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Belajar sesuatu ya? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu.
Oke, korban mengorbankan sudah terjadi, upacara dimulai. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini kokohnya Daud, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kokohnya nih, kokohnya ada di militeri atau dia seorang tentara. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini bukan berarti orang yang tinggi badannya ditolak sama Tuhan, yang pendek yang dipilih. Bukan ya, intinya adalah bukan paras seseorang yang jadi tolak ukur pilihan Tuhan. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya ingin Anda mengerti satu pewahyuan lagi. Ayat ini sangat mendalam sekali. Tuhan bilang sama Samuel, kamu salah. Jangan pandang parasnya atau perawakannya. Sebab aku sudah menolaknya. Saya protes awal mula waktu baca ini di dalam hati. Protes sama Tuhan saya tidak berani. Tapi saya protes pada diri sendiri. Aku kok belum mengerti. Kenapa Eliab ditolak sebelum dia dipilih? Kenapa nggak dikasih uji coba dulu? Coba trial dulu loh gitu loh. Coba dia itu bisa enggak dan sebagainya. Apa fondasi Allah memilih atau tidak? Saya tahu Allah berdaulat. Tapi pasti ada sesuatu yang Allah lihat. Kenapa Eliab itu ditolak sebelum dia dipilih dan belum dikasih kesempatan? Ternyata saya menemukan sesuatu waktu saya renungkan bahwa perkenanan Allah itu tidak selalu menunggu perbuatan kita. Perkenanan Allah itu bisa langsung ketahuan dari kualitas hati seseorang. Sebelum dia berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Anda juga bisa lihat pada anak ya. Setiap kita diciptakan dengan temperamen yang berbeda. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada anak itu yang hatinya itu lebih baik. Ada orang itu yang hatinya itu cenderung busuk. Itu sudah kualitasnya entah gimana, saya nggak ngerti asal mulanya seperti apa, namanya Adam dan Hawa sudah dari sononya. Kita semua orang berdosa, mau orang baik atau orang jahat. Tapi tipe-tipe hati itu udah kelihatan. Dari kecil kalau kita lihat ada anak yang licik. Tapi ini kabar baik. Kalau anak itu dititipkan ke kita dari kecil, itu semua masih bisa dibentuk. Apa yang merupakan awas-awas dan kelemahan, kualitas hati yang kurang bagus sebagai manusia, itu kalau kita bisa bentuk dia menjadi manusia berprinsip, maka karakter Kristus bisa menelan kepribadian dan temperamen manusia yang berbeda-beda. Saya juga mau kesaksian. Saya bukan dominan, anak tengah, saya pelin-pelan. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan lebih tepatnya karena mendekat pada Kristus, ku mau menjadi seperti Kristus seperti lagu itu, lama-lama muncul kepemimpinan. Sebenarnya secara alami, saya itu bukan pemimpin. I was not born a leader. Saya tidak lahir sebagai pemimpin. Tapi karakter Kristus, lambang pemerintahan di pundak itu menular ke saya sehingga menelan kepribadian saya yang pelin-pelan, yang gak bisa ngambil keputusan yang paling sederhana. Paham maksud saya? Bahwa sebenarnya setiap anak, misalnya kalau kita orang tua punya beberapa anak, kita bisa melihat ada anak yang hatinya itu jauh lebih sanliang, lebih saleh, lebih soleh. Yang gitu kita juga mungkin ada PR, ajari lebih pintar. Tapi ada anak yang langsung lahir misalnya, kita langsung tahu tentang, ini saya nggak ngomong tentang anak-anak saya ya, saya ngomong tentang anak-anak pada umumnya. Ya. Tapi ada anak yang waktu lahir itu langsung sedikit-sedikit udah bisa. Misalnya, papanya suruh dia sesuatu, masih kecil loh. Berani berapa? Itu kalau papa mamanya salah, pakai money politics dari kecil, oke, kamu kalau kerjain PR, papa kasih kamu iPad, kamu kasih itu berarti merusak, itu salah program itu. Udah gitu anaknya dikasih program begitu, gimana sih? Orangnya udah keceng, kurus gitu, sudah seperti anoreksia, malah justru dikasih olahraga yang kardio setengah mati sampai dia menguap di udara. Udah gede gitu tambah bulking, tambah besar gak karuan. Salah programnya. Kalau kita lihat anak kita itu gak baik. Sudah bisa perhitungan dikit-dikit, lu berani berapa Pak? Maka kita harus didik dia. Bahwa kelemahanmu itu kelebihanmu. Berarti kamu pintar. Kalau dia nanti suatu hari dia bisa menjadi bendahara kerajaan sorga. Tapi tidak memungkiri bahwa
Manusia itu dilahirkan dengan kualitas hati yang berbeda-beda. Dan Eliab itu puha orangnya. Itu gitu aja ya. Taruh gini aja dalam bahasa Chinese-nya, Eliab itu kurang baik orangnya. Eliab, kurang api. Kualitas hatinya itu putayao. Tidak baik. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Dia nggak bisa dipakai Tuhan dalam job itu. Sebagai tentara bolehlah dia kelihatan gitu, bunuh. Wah, dia nggak mikir tuh 2 kali untuk tonjok orang. Tapi sebagai shepherd atau gembala Israel, saya rasa dia nggak cocok dengan karakter seperti itu. Tuhan bilang, next. Adakah sesuatu kualitas di hatimu, kualitas hati Anda yang perlu dibenarkan? Itu masuk hadirat Allah, masuk ke sana. Bisa dirubah sesuai dengan tugasmu. Kita di hadirat Allah itu bisa di reprogramming, itu bisa. Saya di reprogram Tuhan berkali-kali. Bukan berkali-kali, terus menerus. Hari ini kalau saya tes personality kepribadian itu sama istri saya sekarang jedok dominan. Dominan. Enggak lahir demikian. Itu program ulang sesuai tugas saya. Ini tugas kalau diambil, saya kembali lagi si anak pelin-pelan yang enggak bisa memilih hari ini mau makan nasi rawon atau nasi pecel. Anda pasti akan dapat urapan yang cocok dengan tugas Anda. Masuk hadirat Allah, Anda akan diprogram oleh Tuhan. Tapi Eliab tidak baik. Dia sudah ditolak sebelum dipilih. Kalau Anda melihat anak-anak Anda dengan tipe-tipe tertentu, minta hikmat Allah bagaimana mendidik mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau anak lebih gampang dididik. Nah kalau kita menemukan ada sesuatu yang gak pas dengan panggilan kita karena kualitas kita gak baik, saya rasa mendingan kita minta didoakan. Kita masuk ke hadirat Allah. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sekalipun Anda bisa nangis-nangis seperti anak kecil, kayak anak yang sedang nangis sekarang ini, nangislah kalau itu berarti perubahan hatimu. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi dengan, sebentar lagi saya selesai. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan, gak cocok untuk jabatan ini. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun gak dipilih. Gak pilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Samuel ngomong gini, semuanya ini gak dipilih Tuhan. Jadi mau lewat 7, by the way, Daud itu anak ke-8. Anak laki yang ke-8 dari 8 anak laki-laki. Dia anak yang bungsu, sejuta manusia Tuhan lewatkan. Dan semua suruh tunggu. Tuhan gak mau ya gak mau, jangan paksa Tuhan. Tuhan pilih yang satu ini, ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ini kasihan nih, papanya karena sudah tua ya. Mungkin dia sudah muak punya anak laki-laki. Biasanya keluarga-keluarga yang totok biasanya mencari anak laki-laki. Ini anak lakinya sudah 7, bonus 1 saset kecil, namanya Daud. Papanya udah lupa, ini anak sudah pasti tidak diinginkan, dia mungkin kejar perempuan sekarang. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba. Ini papa macam apa? Perlu tamu yang ingatkan, kamu masih punya anak satu lagi. Iya sih, di belakang. Ini apalagi menggembalakan bek-bek kambing domba. Saya tunjukkan sifatnya Daud ya. Gak tentu orang yang paling ambisius yang akan dipilih loh. Jangan lupa loh, ini keluarga berada. Keluarga berada biasanya punya gembala-gembala hire hand atau gembala-gembala upahan. Karena saya berani berkata dia gembala berada karena Isai adalah great grandson atau adalah cucunya Boas. Boasnya Ruth itu loh. Juragan tanah. 7 keturunan gak habis dimakan. Mereka bukan keluarga perjudian dan judi online apalagi. Judi tidak online, judi onsite di sini. Pastor Yudi Kusmanto. Saya tunjukkan, Daud itu sukanya perkara-perkara simple. Sekalipun dia papanya punya banyak pegawai, kokonya 3 di tentara. Menitis karir untuk politik, itu paling bagus militeri. Zaman itu. Karena itu heroisme di sana. Mereka itu punya ambisius untuk jadi raja kali. Tapi Daud gak kepingin semuanya itu. Dia bukan hanya anak bungsu dari 8 cowok, anak laki-laki.
Dan koko-kokonya paling tidak 3 itu di tentara. Keluarganya sekalipun berada, dia memilih untuk menggembalakan kambing domba itu sendiri. Berarti dia suka perkara simple, yang sederhana. Anda akan kaget, bukan yang ambisius yang akan dipilih sama Tuhan. Ya, kata Samuel kepada Isai, Samuel ngomong gini, suruh memanggil dia, sebab, wah ini pukulan telak buat papanya, tapi pukulan lebih telak buat koko-kokonya, yang tukang bully dia. Kokonya itu bully dia. Koko-kokonya itu suka menghina. Nanti kita lihat waktu zaman dia perang lawan Goliat. Kokonya bilang, ini adikku yang FOMO dan kepo, yang fear of missing out. Kamu kan gak mau ketinggalan kan dengan aksi di medan perang. Lu kemanain itu dombanya papa yang 2-3 ekor itu. Coba kata-katanya itu begitu. Gini loh ya, kalau orang itu dikenan Tuhan, jangan kau bully. Sebab nanti Tuhan akan suruh kau telan ludahmu sendiri depannya. Ini Daud itu dikenan Tuhan. Dibuli. Tapi akhirnya yang meninggikan diri direndahkan, yang merendahkan diri ditinggikan. Coba lihat ya. Coba lihat Samuel bilang apa. Kata Samuel kepada Isai, suruh memanggil dia. Oke, masih oke. Sebab kita tuh termasuk Samuel, termasuk papanya. Kita tidak akan duduk makan. Jadi mereka semua dalam kondisi berdiri. Gini, dan untuk lari, seorang hambanya lari, panggil Daud. Itu kan perlu waktu, kan itu kan domba kan bisa pergi kemana-mana. Buktinya Musa waktu gembalakan domba itu sampai ke semak belukar itu sampai jauh di daerah Midian sana. Berarti mereka semua berdiri. Nah Samuel kalau berdiri nggak duduk, mana berani Isai duduk. Semua orang aja gemetar kok karena kedatangan Samuel. Mana mungkin itu saya kira anak-anak kecil semuanya itu koko-kokonya sekalipun militeri apa. Ini kan nabinya, penasihatnya, rajanya, panglima tentara kan Raja Saul. Ini bosnya, ini adalah bapaknya bosnya dia. Mana berani itu si Eliab, Shema dan sebagainya itu berani duduk. Semua berdiri gini, nunggu siapa? Nunggu si Titi. Nunggu si adik, semua disetrap begini. Samuel berdiri, Isai berdiri, 7 koko berdiri semuanya itu. Semua rasan-rasan, gara-gara adik awas nanti gua jitak dia. Setelah dia datang gak bisa dijitak lagi, sebab ada urapan, siapa jitak orang diurapi, dibunuh oleh umat Israel. Atau lebih tepatnya akan dihabisi oleh Tuhan. Saya pelajari sesuatu, jangan bully orang yang dikenan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menyuruh kita menelan ludah kita di hadapannya. Datang, ayat 12, kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Memang dia handsome ya, umur 16 tahun si Daud waktu itu. Tapi dia lebih look like a baby than a soldier. Dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, sukanya simple things atau perkara sederhana. Sama sekali tidak ada bakat jadi raja, jadi panglima, tentara tertinggi di bangsa itu. Tidak ada bakatnya. Kalau jadi boys band mungkin bisa. Yang merah-merahan, elok itu kan suka yang Jadi tentara, nggak bisa. Semua orang garuk-garuk kepala, ini mana bisa jadi raja. Dan kokonya paling protes, tapi gak berani di dalam hati. Dia berkata, waduh adikku, kok adikku ya? Kok bisa dia? Kok bisa dia? Against all odds, semua prediksi runtuh. Orang kalau dikenan Tuhan ya. Orang dikenan Tuhan. Nanti aja saya sampaikan yang di kebaktian yang Musa. Ada orang yang tercipat berkat karena berada di sisi ya, orang-orang yang dikenan. Ada orang yang kena kutuk karena melawan atau berada di oposisi orang-orang yang dikenan oleh Allah. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Samuel mengambil ayat 13 tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Aduh adikku gak bisa dicitak lagi nih. Kepalanya melimpah ruah dengan urapan dari tempat mati. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sambung menyambung cerita episode berikutnya. Dia membunuh, belum Goliat, beruang dan singa. Setelah diurapi ini, dia bunuh juga Goliat. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Kenapa Samuel langsung menuju ke Rama? Kenapa Samuel gak langsung bawa dia ke tahta? Tahu gak kalau orang diurapi Tuhan itu gak perlu bantuan manusia? Itu bukan tanggung jawab Samuel untuk menaruh dia di tahta dan menabiskan dia sebagai raja.
adalah tugas Tuhan untuk melakukan itu. Orang yang diurapi Tuhan, pada akhirnya tidak akan butuh manusia untuk menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Tapi Allah akan menggenapinya dengan manusia yang Tuhan kirim dalam hidupnya. Makanya itu mendingan kita kehilangan orang daripada kehilangan Tuhan. Karena kalau kita kehilangan orang, Tuhan gantikan yang lebih baik. Kalau kita kehilangan Tuhan, orang pun tidak bisa tolong kita. Sebab ketika Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang kena urapan Allah, Tuhan akan mengutus orang-orang yang membangunnya, yang merombaknya akan menjauh. Bukan berarti tidak akan ada lagi musuh, tidak akan ada lagi oposisi, bukan. Tapi tak seorang pun akan sanggup bertahan melawannya selama dia berkenan. Sebab setiap senjata yang ditempa melawanmu, justru akan menjadi peluru keberhasilanmu. 3 poin ini sebagai review apa yang kita pelajari. Simpel-simpel aja, ada banyak pewahyuan baru. Tapi saya berharap supaya 3 kalimat ini mengingatkan Anda apa yang telah disampaikan. Yang pertama, ketika Tuhan berkenan pada seorang, kali ini pada Daud, satu Tuhan akan melewatkan sejuta manusia untuk memilihnya. Jadi jangan Anda heran ya, harganya sama 2 toko. Yang ini laris, padahal sama. Ini nggak ngomong tentang berkat saja, ini adalah ilustrasi murahan. Sekalipun kadang-kadang mungkin yang sini lebih murah karena banting harga, merusak harga, tetap Anda dipelihara oleh Allah. Anda akan terkejut, sana S2, S3, Anda S1. Kalau bisa S2 lebih baik, Anda belajar. Kalau bisa belajar lebih tinggi, why not? Tapi itu bukan jaminan, saya hanya pakai ilustrasi murahan. Sana susah dapat kerja, karirnya tidak pernah meroket. Anda diberkati Tuhan dalam dunia pekerjaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kaget, Anda S1, sana S2, S3, tidak kalah. Karena tidak ada urusannya. Tuhan bisa melewatkan sejuta orang kiri kananmu untuk mengurapimu. Itu cerita Daud. 2, Tuhan akan menyuruh semua orang untuk menunggu kedatangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bernubuat bahwa jodohmu menunggumu. Jadi orang-orang muda jangan cepat-cepat pacaran, benahi dirimu dengan kualitas hati. After all, ada seseorang yang disetrap Tuhan kok, suruh berdiri nunggu kamu datang. Di dalam pekerjaan Anda memang sekarang nunggu pekerjaan, tapi percayalah juga ada pekerjaan yang disetrap sama Tuhan menunggu sampai Anda datang baru toko itu diberkati. Saya tidak ajari kita sombong, merasa kayak, oh kalian bisa apa tanpa saya. Orang kayak gitu langsung jatuh dari perkenanan. Tapi percayalah dan yakinlah, GR-lah dulu bahwa ada pelayanan-pelayanan tertentu, ada pekerjaan tertentu yang sekarang sama Tuhan disuruh berdiri menunggu anak-anak Allah dinyatakan. Nanti akan ada rumus-rumus yang ditemukan oleh anak Tuhan sebelum Anda datang tidak ada orang menemukan. Nanti ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dari Tuhan itu menunggu kedatangan Anda dulu di perusahaan itu. Jadi betul sekali Roma 8. Dunia ini menunggu pernyataan anak-anak Tuhan. Kata anak-anak Tuhan itu the sons of glory. Dunia ini menunggu itu dinyatakan. Nggak usah cepat-cepat misalnya kalau anak-anak muda, kalau Anda semakin kafot, ada orang jodohmu itu sudah menunggumu untuk dinyatakan. Jadi jangan tanya sama Tuhan, siapa jodohku? Tanya, aku ini jodohnya orang nggak? Nah, aku sudah orang atau belum? Jadi jangan tanya siapa jodoh Anda. Kasihanilah siapa yang menjadi jodohmu itu kalau Anda belum siap. Kasihanilah siapa yang menjadi jodoh Anda, hai anak muda, kalau Anda setengah jalan atau setengah matang. Aku tidak tahu jodohku siapa. Tapi aku tahu siapa jodohku tidak akan terima setengah matang dari aku. Waktu nanti aku dinyatakan dan dia dinyatakan pada aku sudah penuh, tabung panaku sudah ada dalam tabung di tangan pahlawan. Someone is standing still waiting for you. Baik itu pekerjaan, job, pelayanan, bisnis, atau whatever, atau mungkin suatu kunci, suatu resep, saya berdoa akan ada orang dokter yang bisa memberikan vaksin kanker suatu hari. Itu ramuannya di mana itu? Menunggu pernyataan dokter kemudian yang anak Tuhan yang dihinggapi oleh Roh Allah yang tahu segala sesuatu, masa Tuhan nggak tahu gimana menciptakan antidotnya. I'm waiting untuk seorang nanti di dunia ini. 2 orang siapa lagi? Anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat. Menemukan ini, menemukan itu. The whole world standing still waiting for you. Sekolah yang betul. Jangan beli soal, jangan beli jawaban. Nanti yang kita suntik kita tidak tahu itu apa.
Kalau jadi dokter yang betul. Amin Bapak Ibu Saudara. Someone is standing still, waiting for you. Waiting for you. Tuhan akan menyuruh semua orang untuk menunggu kedatangannya. 3, Tuhan akan mengurapinya dengan Roh Kudus dan memakainya. Itu dia, urapan yang akan memakaimu.